Persiapan Ramadan 1442 Hijriah. Bagian kedua. Setelah kita melalui asyiknya bulan Rajab, tibalah kita bertemu dengan Sya'ban. 1 bulan sebelum Ramadan. Yeay! Nabi SAW mengingatkan kita agar semakin giat beribadah kepada Allah. Karena bulan ini termasuk bulan yang sering dilalaikan manusia. Tak jarang kita mendengar banyak orang secara spontan, mengatakan, "Gak kerasa ya, udah puasa." Atau, tiba-tiba Ramadan. Bukan lagu Opik ya. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, kata Rasulullah, yaitu di antara Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bisa jadi ini terjadi karena kita terlalu fokus mempersiapkan Ramadan di bulan Rajab, sampai lupa bahwa Sya'ban adalah bulan di mana amalan-amalan kita diangkat. Oleh karena itu, coba deh kita introspeksi diri. Bagaimana amalan-amalan kita selama ini? Sudahkah kita sholat tepat waktu plus berjamaah? Atau jangan-jangan selama ini kita sering menunda-nunda dengan berbagai macam alasan? Yang sibuk lah, capek lah, males lah, nanggung lah, dan sebagainya. Atau coba cek amalan-amalan yang lain, mulai dari saum sunnah, sholat malam, atau birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Mungkin saja di antara kita pernah menyakiti hati orang tua yang selama ini membesarkan kita. Ketika dimintai tolong, melaksanakan dengan malas-malasan, atau bahkan menolaknya dengan cara membentak. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bukan salah satu pelakunya. Kalaupun ada, segera yuk bertobat dengan cara meminta maaf kepada orang tua kita. Sekaya apapun kita kelak, tidak mungkin membayar kasih sayang orang tua kita selama membesarkan kita. Teman-teman, jalan menuju surga itu tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus kita hadapi dan harus pula kita menangkan. Mengawali pagi sedini mungkin untuk qiyamul lail, melangkahkan kaki menuju masjid, dan menyibukkan diri dengan amal-amal solih. Jika dasarnya cinta Allah, segalanya akan berjalan mudah dan ringan melakukannya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Lalu, apa sih keutamaan di bulan Sya'ban? Adakah amalan-amalan khusus di bulan Sya'ban? 1. Perbanyak puasa. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh, selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari nomor 1969 dan Muslim nomor 1156. Para ulama menjelaskan bahwa puasa di bulan Sya'ban, meskipun dia hanya puasa sunnah, berperan penting untuk menutupi kekurangan puasa wajib di bulan Ramadan. Seperti sholat fardu yang memiliki sholat sunnah rawatib, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Sholat-sholat tersebut bisa menutupi kekurangan sholat fardu yang dikerjakan. Sama halnya dengan puasa Ramadan, dia memiliki puasa sunnah di bulan Sya'ban dan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Orang yang memulai puasa di bulan Sya'ban, insya Allah tidak terlalu kesusahan menghadapi bulan Ramadan. 2. Membayar hutang puasa. Aku dahulu punya kewajiban puasa. Aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari nomor 1950 dan Muslim nomor 1146. Sedangkan larangan berpuasa pada pertengahan Sya'ban tidaklah termasuk puasa
ganti. Larangan ini bagi orang yang mengkhususkan puasa di bulan Sya'ban 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Namun tidak berlaku bagi yang sudah terbiasa puasa sunnah seperti Senin Kamis atau puasa Daud. Puasa ganti tetap harus dilaksanakan sebelum masuk bulan Ramadan, karena puasa Ramadan merupakan kewajiban dan perkara pasti dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 184. 3. Memperbanyak membaca Al-Quran. Salamah bin Kahlil berkata, dahulu bulan Sya'ban disebut pula dengan bulan para qurra atau pembaca Quran. Amr bin Qais rahimahullah, apabila beliau memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan mengosongkan dirinya untuk membaca Al-Quran. Terbiasa banyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban akan memudahkan kita membaca lebih banyak di bulan Ramadan. Ya, itulah persiapan-persiapan yang bisa kita lakukan dalam menghadapi bulan Ramadan. Semoga pertemuan kita di bulan Ramadan ini menambah kualitas ibadah kita di bulan-bulan yang akan datang, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih ridhonya. Amin.